Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, seperti biasa kita akan berbincang-bincang kepada Ustadz Nur Alam Jurjani. Nah, kita lihat pada hari ini beliau agak sedikit berbeda tampilannya. Kalau sekarang ini, kalau kita lihat seperti agak-agak sufi gini, Ustadz. Ya, sepertinya kayak saya ini begini. Apakah antum memang seorang sufi dan atau pernah belajar sufi juga, Ustadz? Ya, termasuk saya senang dengan pelajaran tasawuf. Ustaz, ada yang saya tanyain, Ustaz. Belakang-belakang ini saya dapat kabar bahwasanya ada orang yang mengaku sebagai seorang sufi, sebagai mursyid. Padahal dapat kabar itu sholatnya aja ya masih jarang-jarang ke masjid, enggak, ibadahnya kurang itu. Nah, apakah yang seperti itu bisa dikatakan mursyid, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Memang saya itu senang dengan penampilan seperti ini sebenarnya, karena memang ya saya ini seorang sufi tapi senang dengan pelajaran tasawuf, karena saya juga pernah mempelajari kitab Risalah Al-Qusairiyah karangan Imam Al-Qusairi, termasuk saya beberapa kali menamatkan kitab Al-Hikam, termasuk saya juga mempelajari kitab Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Saya juga mempelajari tasawufnya model Syekh Abdul Qadir Jailani, kitab Fathur Rabbani, termasuk kitab Al-Ghunyanya. Saya senang dengan pelajaran tersebut. Bahkan saya punya tafsir khusus tentang tasawuf, yaitu karangan Syekh Abdul Qadir Jailani yang pernah hilang selama 800 tahun dan ditemukan di Vatikan. Nah, berkenaan dengan tasawuf, memang tasawuf sebenarnya lebih fokus kepada pembersihan hati, makrifat kepada Allah, bagaimana kita zuhud, tawakal, sabar, syukur. Ini digembleng dalam ilmu tasawuf. Nah, orang yang belajar tasawuf itu harus punya guru atau yang disebut dengan mursyid. Nah, mursyid itu adalah guru yang bisa membimbing sang murid tersebut. Ya, memang mursyid juga ada dalam Quran. Waliyan mursyida ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 17 itu. Nah, cuma memang seorang guru mursyid ini nggak sembarangan. Jadi nggak bisa setiap orang bisa mengaku sebagai guru mursyid, nggak bisa. Kalau kita dilihat dalam kitab-kitab ulama, syarat mursyid itu pertama dia itu harus mengetahui hukum-hukum syariat, khususnya berkenaan dengan fardu ain, sholat, zakat, puasa, haji. Dia harus paham dan tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan tahu bagaimana qaul-qaul ulama. Jadi dia itu harus paham tentang kitab-kitab ulama juga, mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang tafsir, mengerti tentang hadis, itu loh, dan mengerti tentang kitab-kitab ulama. Otomatis harus bisa baca kitab. Lalu ngaku mursyid nggak bisa baca kitab, gimana? Ngaku mursyid tapi nggak bisa baca Quran, bahkan baca Al-Fatihah masih salah. Ngaku mursyid tapi sholatnya aja nggak rajin, bahkan dia tidak mengetahui mana rukun sholat, fardu sholat, mana syarat sholat dan sebagainya. Ini seorang mursyid itu harus mumpuni, dan mursyid itu ada, hanya saja memang syaratnya itu ketat sekali. Nah, karena tujuannya adalah membimbing umat untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, dia harus ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah, hatinya itu selalu mengingat Allah. Tidak ada yang namanya dunia di hatinya. Nah, kalau orang mengaku mursyid hanya mencari pengikut supaya pengikutnya nanti ngasih duit sama dia, ini bukan mursyid. Belum ma'rifat ini. Ma'rifat kepada Allah bukan dia itu melihat Allah, bukan. Mengenal sifat-sifat Allah. Termasuk hatinya tidak ada kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan keikhlasan, bersih hatinya dari cinta dunia, pangkat, jabatan. Dia mengaku mursyid, mengaku seorang sufi, tapi masih cinta jabatan, cinta dunia, cinta dengan banyaknya jamaah, ya kan? Hanya supaya dikatakan sebagai orang yang alim, punya karomah, berarti hatinya masih cinta kepada duniawi. Ini harus dihilangkan. Yang selanjutnya, yang nomor 3, mursyid itu harus bisa bagaimana cara membersihkan hati, mensucikan nafsu-nafsu itu. Karena memang hati itu bisa kotor, maka harus dibersihkan. Nah, seorang mursyid itu tahu bagaimana membersihkannya. Nafsu kita itu kadang lempeng, kadang bengkok. Seorang mursyid itu harus tahu bagaimana mentazkiyah, membersihkan nafsu itu. Karena manusia itu nggak lepas dari yang namanya nafsu lawwamah, nafsu ammaro, dan ada namanya nafsul mutmainnah. Dan harus tahu.
Hati pun sama. Hati itu ada karena hati yang marid sakit, hati yang sehat ada, hati yang mati. Nah, mursyid itu harus tahu bagaimana membersihkan hati yang kotor tersebut. Kalau mengaku mursyid, tapi hatinya masih kotor, tidak tahu bagaimana cara membersihkan hati para muridnya, ya mohon maaf, seharusnya ditunda dulu pengakuan itu. Karena memang syaratnya itu ketat. Dan otomatis dia terus belajar tentang tazkiyatun nufus, ya, belajar tentang kitab-kitab para ulama, termasuk belajar kitab Ihya Ulumuddin, belajar kitab Minhajul Abidin, ya kan, belajar kitab Fathur Rabbani, belajar kitab Risalah Al-Qusairiyah, belajar kitab Al-Hikam. Itu harus Banyak saja harus. ya harus dipelajari. Dan mengaku mursyid nggak pernah baca, bahkan bacanya cuma sekedar terjemahan, itu pun cuma beberapa halaman. Ngaku sebagai mursyid harus tahu. Termasuk membaca kitab karangan Ibnu Qayyim Ighatsatul Lahfan, itu kitab yang bagus tentang masalah hati itu. Jadi harus, atau belajar kitab Madarijus Salikin juga, itu karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu perlu, wajib, supaya kita betul-betul bisa membimbing umat ini, supaya umat ini hatinya bersih, jiwanya bersih, sehingga menghadap kepada Allah dalam qalbun salim, hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, yang selanjutnya, mursyid itu harus dapat izin dari guru untuk membimbing umat ini. Harus ada izin dari guru. Jangan sampai kita itu ngaku-ngaku aja. Harus ada sanad ijazah dari guru. Dan tentunya gurunya juga harus benar. Jangan sampai guru kita juga, mohon maaf, abal-abal juga. Ngaku-ngaku doang ini. Ini masalah ini. Makanya kita sebagai umat Islam dan kita sebagai orang-orang terpelajar, termasuk saya ini sebenarnya bukan mursyid saya ini. Saya ini ya orang biasa, orang yang muta'alim, orang yang masih taraf belajar, orang yang masih menempuh dalam mencari ilmu. Dan memang thariqah yang saya jalani saat ini adalah thariqah thalibul ilmi, yaitu mencari ilmu. Saya lebih suka kepada mengamalkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Saya lebih kepada thariqah bagaimana saya memperdalam ilmu agama, mempelajari fikih, mempelajari tafsir, mempelajari tentang tasawuf, itu lebih saya sukai. Dan saya bukan seorang mursyid, tapi orang-orang yang ingin mencapai derajat orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi seorang mursyid itu dari segi ibadahnya memang udah nggak perlu ditanyakan masalah ibadah ya, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikerjakan. Itu loh. Baca Quran tentu sering khotam. Ngaku mursyid setahun sekali nggak khotam baca Quran, gimana ceritanya? Lah iya. Ya sering ada ulama-ulama dulu itu satu hari bisa 3 kali khatamul Quran. Itu loh. Ada yang 2 kali khatamul Quran. Ini benar-benar ahli ibadah. Sholat malamnya nggak usah ditanya, sodakonya nggak ada ditanya, sering takut kepada Allah, menjauhi maksiat. Itu loh. Jangan sampai kita ngaku mursyid tapi masih maksiat, nonton drama yang nggak benar, nonton sinetron yang penuh dengan percintaan, ya kan, ghibah, terus kadang pergaulan dengan lawan jenis masih tidak bisa membedakan mana halal haram, masih suka berjabatan dengan lawan jenis, laki-laki perempuan yang tidak mahram. Ini ya jangan sampai kita itu termasuk hal tersebut. Jadi untuk mencapai tingkat mursyid itu nggak sembarangan, Ustaz. Tentu ya, ilmu harus banyak, ilmu harus tinggi, tentunya harus pengalaman banget dalam masalah spiritual, masalah hati, masalah nafsu. Begitu. Jadi seperti ikhwafillah, bagi seorang mursyid itu memang sudah nggak diragukan lagi masalah keilmuan, apalagi ibadahnya. Nah itu udah menjadi kesehariannya ya, udah menjadi kebutuhan. Gitu. Jadi untuk menjadi seorang mursyid ini nggak sembarangan, nggak cuma mengaku sebagai mursyid, tapi ibadahnya kurang, sunnah-sunnahnya nggak dijalankan, apalagi ilmunya. Makanya jangan sampai kita tertipu, dan semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, dan semoga Allah membersihkan hati kita supaya menjadi orang-orang yang ikhlas dan menjadi orang yang benar. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.